Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu dan yang saya banggakan, saya sayangi teman-teman seperjuangan lokal Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan, saya Dona Apriansa, NIM 21541011. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal mengenai mata kuliah psikologi pendidikan, yang dimana di sini materi kita hari ini yaitu menjelaskan tentang perbedaan pembawaan dan keturunan serta faktor pengaruhnya baik dari individu, lingkungan dan sebagainya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu pembawaan itu apa, keturunan itu apa. Pembawaan yaitu suatu potensi atau suatu kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang hingga bisa mewujudkan. Sedangkan secara dalam bahasa secara kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu atau proses pembuatan dan atau membawakan. Artinya dalam arti lain itu tabiat sejak lahir atau sifat-sifat sejak lahir, sesuatu hal pembawaan sejak lahir. Nah, masuk perbedaan antara pembawaan dan keturunan. Nah, di sini hubungan antara kedua ini sangat berhubungan sekali, bahkan sangat mempengaruhi. Yang dimana tetapi di sini pembawaan sejak lahir, dimana baik di dalam segi jenis kelamin. Kalau contoh di dalam pembawaan itu dalam sejak lahir yaitu jenis kelaminnya. Ketika dia lahir dari pembawaan sejak lahir itu apakah kelaminnya perempuan atau laki-laki, itu pembawaan sejak lahir. Contoh sedikit mengenai pembawaan, tapi di sini pembawaan itu bisa berbagai macam, bahkan sama saja dengan bisa berhubungan dengan keturunan. Nah, pembawaan jenis tadi. Nah, pembawaan itu tadi sudah saya paparkan sedikit. Nah, masuk ke keturunan. Di sini keturunan yaitu tadi sifat-sifat sesuatu hal yang diturunkan oleh orang tua, bahkan keluarga. Nah, di sini contoh dari keturunan yaitu dari segi baik sifat ataupun fisik. Nah, contoh hal kecil itu keturunan yaitu golongan darah. Misalkan di dalam orang tua, meski kita tidak sama dengan golongan ibu, maka kita akan sama golongan darah kita dengan ayah. Begitu pula sebaliknya. Nah, di situ contoh hal kecil masalah keturunan. Masih banyak contoh-contoh lain mengenai keturunan. Lanjut mengenai materi tentang faktor pembawaan dan keturunan pada individu. Di sini setiap perorangan memiliki pembawaan atau memiliki suatu sifat-sifat pembawaan dari sejak lahir. Nah, di sini suatu yang mempengaruhi pembawaan serta keturunan pada individu yaitu contohnya terdapat pada kecerdasan, potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, sehingga bermanfaat, sangat mempengaruhi ia ke depannya untuk melanjutkan suatu masa depan yang lebih baik. Dan ada lagi contoh yaitu keturunan atau pembawaan
yaitu potensi yang dimiliki anak yang memiliki suara yang bagus. Nah, di sana seandainya keturunannya memiliki suara atau seniman memiliki bakat di bidang kesenian, maka salah satu anaknya akan mempunyai keturunan yang sama. Dan pengaruhnya sangat baik untuk anak tersebut. Nah, pengaruh terhadap lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat-sifat seorang individu. Seandainya di dalam tempat itu, lingkungan itu, anak itu bergaul dengan lingkungan yang baik, maka ia akan bersifat memiliki pribadi yang baik. Dan maka sebaliknya, jika pergaulannya tidak baik, maka ia akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Jika terdapat kesalahan atau memang banyak kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Ribuan maaf dan ribuan terima kasih saya ucapkan. Saya Dona Apriansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.